Indonesia bakal jadi pemain semiconductor paling hebat di dunia, nomor wahid lah. Ini hal yang luar biasa nih buat Indonesia. Tetapi ini adalah sebatas cita-cita belaka. Wah anjir, kena prank saya geng. Dan di 20 tahun yang lalu Indonesia itu mampu ciptakan cangkul untuk tanam padi yang terbaik di dunia. Akan tetapi Malaysia sudah menemukan. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bukan Singapura, bukan Brunei Darussalam, bukan Thailand, tapi ini Indonesia. Indonesia mampu menguasai semikonduktor terbaik dunia, dan ini konon katanya itu berkat dari Malaysia. Wah. Dan ini geng ya, judulnya ini mengapa Malaysia lebih maju 20 tahun dari Indonesia? Apa kita sebodoh itu? Nah, dari cuplikan dan juga takjubnya ini macam kurang sesuai geng. Jadi dalam isi video ini pasti ada sesuatu yang harus kita bedah, yang harus kita cerna, harus kita benar-benar pahami. Jangan sampai ada kesalahpahaman dari suatu negara, sebelah pihak negara gitu maksudnya. Oke, nggak usah berlama-lama geng, langsung kita simak saja videonya. Good news Malaysia, congratulations buat Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia betul-betul luar biasa hebat dan betul-betul luar biasa pintar. Karena apa? Berkat Malaysia ya, Indonesia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pusat produksi teknologi tinggi, menjadi pusat AI, pusat produsen semikonduktor nomor 1 di dunia. Wow. Wah, kok bisa ya? Bagus, Gimana Indonesia bisa jadi sehebat itu dan hubungannya apa sama Malaysia? Makanya lu jangan di skip video ini, and let's check this out. Benik, subscribe dulu geng, channelnya Benik. Jadi teman-teman udah tahu kan, Indonesia itu adalah negara superpower yang sangat canggih, utamanya di bidang investasi. Bahkan dari bertahun-tahun lalu kalau lu lihat headline surat kabar itu bunyinya seperti ini. 2023, RI dipilih Amerika Serikat menjadi destinasi investasi untuk bisnis chip semiconductor. Wow. Hebat banget loh. Ingat loh, bukan Singapura, bukan Thailand, bukan Vietnam, tapi Indonesia. Maju dikit ke 2024. Jokowi ungkap semikonduktor jadi masa depan industri Republik Indonesia. Wow. Wah, ini keren banget nih guys. Indonesia itu jadi masa depan, tulang punggung dunia nih Indonesia. Wow. Dan lebih hebat Masa lagi apa? depan. Menko Erlangga itu udah pernah bilang juga, dia menargetkan RI menjadi pemain utama di industri semikonduktor. Jadi semikonduktor itu kayak microchip ya, kalau lu nyetir mobil, pakai laptop, pakai handphone, bahkan kulkas aja udah ada microchip sekarang. Indonesia bakal jadi pemain semikonduktor paling hebat di dunia, nomor wahid lah. Ini hal yang luar biasa nih buat Indonesia. Tetapi ini adalah sebatas cita-cita belaka. Anjir, Kenapa? Karena kenyataannya nih baru ganti tahun ya, dalam hitungan minggu ya, beberapa minggu yang lalu baru aja keluar berita bahwa Nvidia bukan investasi di Republik Indonesia, tetapi bakal membangun pusat AI di Vietnam. Dan bukan cuman itu, walaupun Indonesia menjadi pasar terbesar Apple di Asia Tenggara, tetapi Apple malah memilih membuat pabriknya di Vietnam. So sebelum kita ngomongin industri teknologi tinggi, kita ngomongin industri handphone aja dulu ya, baru buat halo-halo. Itu ternyata Apple nggak bikin di Indonesia, tapi malah memilihnya buatnya di Vietnam. Oke lah kalau gitu kita kalah sama Vietnam. Oke lah, memang kan Vietnam negara hebat, negara maju. Mereka negara komunis, mereka korupsinya lebih rendah dibanding Indonesia. Jadi wajar lah kalau Vietnam lebih canggih dibanding Indonesia. Tapi minimal kita bisa kalahin Malaysia lah. Jangan takut dulu, jangan pesimis dulu sama Indonesia. Sekocak-kocaknya Indonesia ya, pasti masih bisa lah bersaing lah dengan negara tetangga Malaysia. Maka
Makanya gue kaget ketika muncul berita seperti ini. Ternyata banyak investor asing yang tadinya memilih investasi di Indonesia, investasi AI dan semikonduktornya dipindahkan ke Malaysia. Bahkan headline di CNN mengatakan bahwa Malaysia menjadi favorit investor teknologi AI. Dan bukan cuma itu, bahkan CNBC membuat suara yang paling kencang bahwa asing makin kencang serbu Malaysia. Ini bukti baru bahwa RI ini cuma diperas. Maksudnya cuma diperas ini bukan jeruk ya guys ya, bukan jeruk anget diperas campur gula jadi enak. If they could have just squeezed us like an orange and squeezed the juice out, I think the juice would have been squeezed out of us. And all the goodness would have been sucked away. Maksudnya RI itu cuma diperas jadi konsumen doang, jadi market doang. Nah pertanyaannya, kok bisa begitu? Ya sebelum lu ngomong kok bisa dulu, gue mau bilang dulu Malaysia ini memang hebat banget. Ternyata di belakang layar lu gak pernah denger, tapi gue bisa bilang kesaksian gue dari zaman dulu. Ketika lu mau bikin komputer lah kita ngomongnya. Komputer lu tahu prosesor paling indah di zaman gua itu Intel ya. Nah sayangannya Intel itu AMD. Gua kaget ketika gua bikin komputer, gua nggak mau pakai Intel, gua mau pakai AMD. Gua lihat made in-nya apa? Ternyata made in Malaysia. Jadi ternyata teman-teman, 20 tahun lalu ketika Indonesia lagi sibuk menemukan cangkul yang paling bagus untuk menanam beras, ternyata Malaysia 20 tahun lalu sudah membuat prosesor yang menjadi kompetitornya Intel. Luar biasa nih. Semoga setelah 20 tahun ini Indonesia udah bisa mengupgrade cangkulnya ya, yang tadinya mungkin agak tumpul sekarang mungkin udah lebih tajam. Tetapi ketika Indonesia masih sibuk menemukan cangkul yang paling tajam di dunia ini, Malaysia udah upgrade guys. Mereka sudah mendapatkan investasi fresh from the oven dari Nvidia senilai 4,3 billion dollar atau sekitar 66 triliun rupiah. Bukan cuma ini tuh guys, di 2024 kemarin mereka juga berhasil mendapatkan investasi data center dari Google senilai 2 billion dollar. Nah ini bedanya ya dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma lip service ya, itu investasi sih anak investasi ujung-ujungnya ya zong juga. Tapi yang penting ada bahan buat ngobrol di media lah. Waduh. Kan namanya juga cuma jadi bahan politik doang, tapi realisasi zong. Nah bukan cuma itu nih hebatnya nih Malaysia, dia juga nggak puas. Oh gua dapat Google, oh gua udah dapat Nvidia. Mereka nggak puas, dia maju lagi sama Microsoft. Teman-teman tahu Microsoft itu juga sudah berinvestasi senilai 3 billion dollar untuk investasi di bidang cloud dan bidang artificial intelligence. Microsoft gila, ini semua orang nggak mau kalah, mereka mau rebutan investasi di negara kerajaan Malaysia. Hebat loh Malaysia. Dan yang lebih ekstrim lagi, lu tahu selama ini keahlian rakyat Indonesia apa? Joget-joget goyang di TikTok sama rok pendek. Nah, kita selama ini kontribusi kepada TikTok itu luar biasa. Ingat ya, ada ratusan juta penduduk Indonesia cita-citanya menjadi terkenal di TikTok. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Karena kita downloadernya terbesar di Asia Tenggara. Kok bisa? Ya karena jumlah penduduk kita paling banyak di Asia Tenggara. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Tapi faktanya yang berhasil mendapatkan investasi senilai 2 billion dollar untuk membangun pusat artificial intelligence bukan Indonesia, tetapi Malaysia. Jadi lu bayangin ya, udah yang goyang-goyang orang Indonesia, yang nonton juga orang Indonesia, yang tambah bego juga orang Indonesia, yang download juga orang Indonesia, konsumennya pun orang Indonesia, tapi pusat otaknya, intelijennya, data centernya dibangun oleh TikTok ByteDance di Malaysia. Wow, ekstrim. Respect. Kita ini harus respect. Banyak orang yang lihat orang Indonesia itu coba bisa ngata-ngatain Malaysia tapi nggak bisa belajar. Kok mereka bisa sehebat itu? Apa yang kita harus pelajari? Lihat sisi positifnya. Sisi positifnya orang Indonesia mungkin besok bisa investasi di jarum suntik untuk memperbesar silikon. Anjir. Itu bagus nggak tuh? Apa delete aja? Enggak ya? Nggak bagus ya? Nggak bagus bang. Lu lihat sisi positifnya lah. Sisi positifnya bahwa makin banyak investor asing yang percaya untuk menaruh duitnya ke Asia Tenggara. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya sayangnya bukan di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih alasannya orang-orang bule itu, investor asing itu lebih memilih buat investasi AI, teknologi canggih, semikonduktor atau cloud di negara lain, di tetangganya Republik Indonesia, bukan di Indonesia. Apa alasannya? Ternyata salah satu alasan kenapa banyak perusahaan asing nggak mau investasi buka pabrik di Indonesia karena adanya Amerika Serikat. Teman-teman tahu kemarin kan gue baru bilang bahwa Indonesia harus hati-hati juga lihat BRICS nih, jangan langsung all in, harus pertimbangan dengan matang lah. Karena apa? Ketika Indonesia bilang kita mau join dengan BRICS, apa yang terjadi? Good guys, Sekolah Saham BNX Season 6 kembali lagi untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kita akan membuka Sekolah Saham BNX khusus untuk pemula guys. Karena di sini kamu akan belajar metode untuk menentukan harga saham mahal atau tidak, valuasi yang wajar, dan bagaimana sih cara membaca laporan keuangan nih
khusus buat kamu yang pemula. Nah, buat teman-teman segera daftar karena khusus untuk di season ini kita akan kupas tuntas tentang momentum investing di bidang mobil listrik. Kenapa ya? Karena teman-teman udah tahu ya, ternyata insentif mobil listrik akan diperpanjang sampai tahun depan dan pastinya bakal menguntungkan banyak perusahaan yang terkait. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen belajar gimana sih caranya investasi saham khusus pemula, yuk segera daftar Sekolah Saham Phoenix Season 6 di bulan Februari 2025. Itu ada 8 pertemuan, total 2 bulan kita akan ketemu seminggu sekali. Amerika langsung membuat sanksi, hei kamu negara-negara anggota BRICS, siap-siaplah lu bakal gua boykot. Dan Indonesia sudah masuk di dalam daftar boykot negara-negara yang tidak boleh menerima produk-produk ekspor teknologi tinggi dari Amerika Serikat. Produk-produk yang berhubungan dengan artificial intelligence, termasuk diantaranya semiconductor. Yang artinya begini teman-teman, lu bayangin Apple disuruh buka pabrik di Indonesia, tapi kemudian microchipnya, prosesornya dilarang buat diekspor dari Amerika ke Indonesia. Terus buat apa lu buka pabrik Apple di sini yang nggak ada prosesornya? Iya, tapi kan lumayan Pak ada touchscreen-nya. Iya, tapi nggak bisa jalan, sama aja bohong, nggak ada memorinya. Terus mau ngapain lu pakai itu? Itu semua produk teknologi tinggi, produk semiconductor yang nggak ada teknologinya di Indonesia. Ya udah, impor aja mesinnya. Nah, mesinnya itu siapa? Alat litografi yang punya siapa? Ada ASML di Belanda. Di Belgia juga ada. Lu tahu ada TSMC yang ada di Taiwan segala. Itu semua sekutunya Amerika Serikat. Yang dia bisa langsung bilang tunjuk lu dilarang ekspor ke negara anggota BRICS. Dan ternyata ketakutan itu menjadi kenyataan. Makanya kemarin kalau ada mantan menteri bilang, udah maju aja, sikat aja, nggak usah takut sama Amerika, sikat. Itu agak keblinger gitu. Karena faktanya hari ini gara-gara si menteri goblok itu, apa yang terjadi? Indonesia di-ban. Indonesia sudah masuk ke dalam daftar resmi negara-negara yang tidak boleh dan dilarang untuk mengimpor teknologi-teknologi tinggi. Wah, BRICS loh. Ternyata keputusan politik ada konsekuensi negatifnya juga. Dan bukan cuma itu guys, ada alasan lain dan ini baru saja dikemukakan oleh Menteri di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berkata bahwa nama menteri gue gak mau sebut lah, nanti jadi kontroversi. Kenapa? Karena dia akhirnya mengakui juga ada negara-negara lain, khususnya negara dan Singapura, yang nggak suka kalau Indonesia punya pabrik semiconductor sendiri. Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk menyerang Indonesia sendiri, termasuk membayar NGO, LSM, masyarakat buat bikin demonstrasi palsu lah apa segala macam supaya Indonesia itu nggak jadi negara maju. Makanya nih hati-hati nih, begitu kita bermusuhan dengan Amerika Serikat harus siap bakal lahir pengkhianat-pengkhianat baru yang makan dolar Singapura atau karena enak, lu kapan lagi dapat gaji dolar. Nah yang paling keren nih menurut gua adalah gue ketika setiap kali ke Singapura ya, gue kaget ngelihat teman-teman ekspat, orang-orang pintar di Singapura. Kok sering banget ya lu pergi ke Johor Bahru. Johor Bahru itu perbatasannya. Kalau dari Singapura lewat jalan darat bisa ke Malaysia. Nah kota terdekat namanya si Johor itu. Nah kalau lu ke sana orang biasanya buat belanja. Kan di Singapura semua serba mahal. Sehingga orang Singapura yang hemat, investor-investor di Singapura tuh banyak yang hemat. Mereka nyebrang ke Malaysia, belanja di Johor Bahru, nanti balik lagi ke Singapura. Akibatnya apa? Johor itu berkembang jadi negara yang daerah yang maju dan dinamis. Sekarang mulai ada percampuran budaya lah, banyak orang asing, investor asing, orang Singapura, orang luar negeri belanja ke sana. Dan ini menjadi daerah yang strategis sehingga kemudian Malaysia dan Singapura itu membuat aliansi guys untuk membangun pusat AI teknologi tinggi di Johor Bahru. Dan ini berita fresh from the oven guys. Karena mereka sudah resmi nih, di hari Selasa kemarin mereka bertemu untuk mengumumkan pembangunan zona ekonomi khusus AI nih, teknologi tinggi di Johor Bahru. Ini adalah merger antara Singapura dengan Malaysia. Oh ini hebat banget guys. Ini sangat brilian. Gue udah berulang kali bilang Singapura wajib menguasai AI karena populasi penduduknya sangat tinggi. Dengan AI dia bisa meningkatkan produktivitas penduduknya. Jadi GDP dia bakal naik ekstrim kalau dia punya AI. Karena orang Singapura makin males buat punya anak. Itu berbahaya buat GDP Singapura. Solusinya dia harus menguasai AI. Siapapun yang menguasai AI di Asia Tenggara ini bakal berhasil menjajah Indonesia. Jadi di sini teman-teman di Indonesia mendapatkan kabar baik. Lu kan selama ini takut dijajah Cina, takut dijajah Amerika. Sekarang lu udah punya solusi dari Johor Bahru. Lu nggak usah takut lagi sama Cina dan Amerika Serikat. Ada penggantinya, tetangga kita sendiri yang udah berbaik hati nih mau bergabung membuat perusahaan bersama zona ekonomi khusus untuk AI. Luasnya nggak main-main guys, 3.500 km persegi. Ini gila banget sih. Dan proyek ini diproyeksikan bisa menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja. Wah. Dan ini akan menjadi pusat peradaban baru. Karena yang gue bilang ya, lalu lintas orang di Johor Bahru itu sangat padat guys. Diperkirakan ada 300.000 orang guys. 300.000 orang yang melintasi Johor Bahru setiap harinya.
Lu bisa bayangin nih kawasan ekonomi khusus ini bakal menjadi sebesar apa. So jangan heran ya banyak pengusaha di Medan yang udah pindah ke Malaysia. Iya, Nah kalau menurut banyak kamu lagi. sendiri gimana? Ini bisa jadi kabar baik nggak buat Indonesia? Pertama, Indonesia bisa menjadi budak untuk memakai produk-produk AI mereka. Yang kedua, Indonesia nggak usah takut lagi nih datanya bocor ke Amerika atau ke China. Nah yang ketiga, lu setuju nggak kalau Indonesia itu mendukung lah program ini? Karena ya memang kalau mereka mau buka di Indonesia udah nggak bisa guys. Ingat ya, Indonesia sudah di-ban. Indonesia tidak bisa mengimpor produk teknologi tinggi. Indonesia sudah salah langkah menurut Amerika Serikat. Atau jangan-jangan menurut lu, Indonesia pede aja sendiri, bikin sendiri AI. Kalau kita di-ban dengan Amerika Serikat, jangan-jangan ini waktunya buat salaman dengan Xi Jinping. Menurut lu gimana? Lebih baik Indonesia merapat ke Xi Jinping, ke China, atau Indonesia mendukung Johor Bahru? Secara tak langsung begitu bodohnya ya netizen Konoha ini, hanya berkoar-koar saja geng, dan terlalu terlalu membanggakan, yang terlalu menyombongkan kepada Malaysia bahwasanya Indonesia sudah masuk BRICS, menjadi anggota tetapnya BRICS. Lepas itu Indonesia sudah masuk negara G20. Indonesia boleh bangun ini dan ini. Tapi faktanya geng, Malaysia hanya diam, tak mau berbicara. Ternyata di balik kediamannya Malaysia itu membuat para jiran-jirannya itu terkejut. Ternyata Malaysia diam itu bukan karena senyap geng, tapi sedang memikirkan kemajuan negara. Tak mau berkoar-koar, tak mau mensuarakan ya, ataupun tak mau menyombongkan dengan adanya di Malaysia. Akan tetapi Malaysia itu lebih berpikiran untuk bekerja memajukan negaranya. Ini yang harus kita contoh geng. Sebenarnya pepatah Indonesia itu sudah pernah mengatakan, semakin tua, padi itu semakin tua semakin merunduk. Itu yang bermaksud kalau kita semakin kaya ataupun semakin berilmu, seharusnya lebih semakin beradab dan merunduk, merendahkan hati dan juga diri kita, bukan malahan berkoar-koar yang macam tong kosong bunyi nyaringnya. Dalam semua video ini bukan berarti untuk menjatuhkan Indonesia dan memuja-muja negara jiran kita, tapi kita harus saling belajar. Belajar dari sini, dari jiran-jiran kita, macam mana jiran kita boleh maju, dan kita harus menerima fakta. Dan seperti yang abang katakan di akhir video tersebut, karena Indonesia ini sudah salah langkah, kita sudah salah langkah. Solusinya hanya ada dua tersebut. Dalam dua hal tersebut, menurut saya pribadi, alangkah lebih baiknya kita mensupport Johor Bahru Malaysia. Kenapa saya sarankan begitu? Karena dari segi pemimpin kita sudah hubungannya itu sudah harmonis geng. Kemarin itu sudah berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia, sangatlah bagus, hubungannya juga erat. Dan banyaknya orang-orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia. Malaysia membuka lapangan pekerjaan untuk orang Indonesia. Dan Indonesia ini sama-sama umat beragama Islam, jiran juga. Dan bahkan pemimpin kita itu mengatakan Indonesia Malaysia ini abang adik. Jadi menurut saya apa salahnya kalau kita mensupport Johor Bahru Malaysia agar kita boleh maju bersama. Saya tahu dan saya yakin meskipun Malaysia maju semaju-majunya, masih tetap bantu Indonesia untuk memajukan negara. Satu contoh dari hal yang sepele saja geng. Begitu banyaknya orang-orang Malaysia yang membantu ekonomi rakyat Indonesia, macam anak jalanan, lepas itu pendidikan, kurangnya pendidikan di Indonesia, sebagian ada bantuan dari Malaysia. Seperti contoh ya, yang mungkin orang semua tahu ini orang Indonesia, macam Cak Budiril itu pun pernah dan juga sering dapat bantuan dari orang Malaysia. Dan ketika saya tanya orang Malaysia sendiri kenapa harus bantu
Indonesia, sementara lebih dekat pergi ke Singapura yang lebih dekat. Dia kata hanya satu jawabannya, karena Indonesia dan juga Malaysia ini sama-sama umat beragama Islam. Apa salahnya kita membantu umat kita sendiri? Jawaban yang sedikit, yang simple, tapi banyak mengandung makna. Dari sekian lamanya video yang kita tayangkan, apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun yang salah, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya ya di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.